Engkau satu-satunya yang paling kami inginkan. Dan oleh karena itu Tuhan, izinkan kami hari ini Tuhan, mendengarkan apa yang menjadi kebenaran-Mu, mendengarkan apa yang menjadi suara-Mu Tuhan. Biarkan hati kami persembahkan menjadi sebuah mezbah Tuhan, yang taat Tuhan kepada kehendak-Mu. Berikan kami juga telinga Tuhan untuk mendengarkan semua kebenaran-Mu, dan biarkan kebenaran-Mu memerdekakan kami semua. Kuasai tempat ini dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Jangan biarkan ada satu pun firman-Mu yang terlewat, sebab Engkau berkuasa atas semuanya. Engkau lebih sanggup daripada semua yang ada di muka bumi ini. Dan firman-Mu seperti pedang Tuhan, yang sanggup menyelamatkan begitu banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Hakim-Hakim 13 mengisahkan kisah tentang seorang pahlawan Tuhan yang bernama Simson. Alkisah daripada lahirnya pahlawan Tuhan yang bernama Simson, waktu itu bangsa Israel selama 40 tahun lamanya di bawah kendali dan penjajahan orang Filistin. Orang Filistin mengambil tabut sucinya Tuhan dan dimasukkan di dalam kuil mereka, bukan untuk disembah, tetapi untuk sebagai pajangan atau souvenir. Itu merupakan penghinaan yang luar biasa. Tetapi Tuhan tidak pernah membiarkan umatnya selama-lamanya hidup di dalam penjajahan. Oleh karena itu, ibunya Simson bertemu dengan seorang malaikat Tuhan. Ia adalah seorang perempuan yang mandul, yang tidak bisa memiliki anak-anak, tetapi malaikat Tuhan itu datang kepadanya dan berkata bahwa engkau akan mengandung seorang anak. Dan anak ini akan menjadi nasir Allah. Oleh karena itu, selama nanti engkau mengandung dia, jangan ada makanan haram, jangan ada anggur yang memabukkan yang engkau minum. Ini adalah sebuah visi Tuhan atas Simson di awal mulanya. Tuhan menghendaki Simson menjadi nasir Allah, atau seseorang yang hidupnya dikhususkan bagi kehendak Tuhan. Lalu istrinya datang kepada ayahnya Simson dan berkata, aku tadi bertemu dengan malaikat Tuhan. Ia mengatakan hal-hal demikian kepadaku. Lalu ia mengajak suaminya bertemu dengan malaikat Tuhan itu. Dan malaikat itu juga berkata kepada ayahnya, ia akan menggenapi rencana Tuhan. Ia akan membebaskan orang-orang Israel dari penjajahan kaum Filistin. Lihat, sejak kita lahir, kita memiliki rencana Tuhan. Kita memiliki visi Tuhan. Dan Tuhan sudah menetapkan masa depan buat kita yang penuh pengharapan. Oleh karena itu, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Anda harus yakin, Anda harus percaya dari sejak dalam kandungan Tuhan sudah memiliki rencana besar di dalam setiap hidup kita. Dan oleh karena itu kita harus memelihara hidup kita agar jangan sampai rencana Tuhan itu terlewatkan begitu saja di dalam kehidupan kita dan kita digantikan oleh orang lain. Dan ayahnya menemui malaikat Tuhan itu. Lalu ayahnya berkata kepada malaikat itu, kalau begitu izinkan kami melayani Tuanku. Marilah makan bersama kami. Saya akan sembelihkan anak keledai yang masih muda untuk kita olah, untuk dipersembahkan. Tapi malaikat itu berkata, no, tidak usah. Seandainya pun kamu lakukan itu, aku tidak bisa makan. Lalu
ayah daripada Simson berkata, "Siapa namamu?" Dan malaikat Tuhan itu berkata, "Bukankah nama itu mulia? Oleh karena itu, persembahkan demikian, bakarlah sebagai korban bakaran." Dan mereka melakukannya. Dan apa yang terjadi? Api membakar habis korban bakaran itu. Dan korban bakaran itu membumbung tinggi ke langit. Dan malaikat Tuhan itu ada di dalam api itu. Dan pergi ke surga. Naik ke atas. Dan mereka sangat ketakutan. Karena mereka sadar mereka menemui bukan malaikat Tuhan. Tetapi mereka melihat Tuhan sendiri. Teman-teman yang dikasihi Tuhan. Saya percaya bukan hanya malaikat Tuhan yang merencanakan rencana kebaikan di dalam kehidupan kita. Tetapi Tuhan sendiri yang sudah menetapkan langkah-langkah hidup orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Lalu singkat cerita, Simson lahir. Saya tidak perlu ceritakan berapa bulan, yang jelas pasti kurang lebih 9 bulan, tidak mungkin dia lahir 1 bulan. Tetapi apa yang terjadi? Dia dibesarkan dengan roh Allah yang ada di dalamnya. Roh Allah hinggap di dalamnya. Sehingga dikisahkan ia sanggup mengalahkan seekor singa yang mengaum dan merobek-robeknya. Ia sanggup mengalahkan ribuan orang Filistin. Simson bertambah dewasa. Bertambah gagah, bertambah cakep. Sampai satu hari ia berkata kepada ayahnya, "Ayah, aku tadi bertemu dengan seorang perempuan Filistin. Ambillah dia buat aku, lamarlah dia." Simson punya kelemahan yang begitu besar, yang susah ditundukkan oleh siapapun. Kelemahannya adalah wanita atau pasangan. Mungkin engkau adalah orang-orang yang hebat di hadapan Tuhan. Tapi setiap di antara kita begitu banyak kelemahan. Tetapi yang jadi masalah, kita tidak melakukan yang menjadi kehendak Tuhan, yaitu supaya menahan diri, menjaga kita, jangan sampai hidup kita dikuasai oleh kelemahan-kelemahan kita dan dosa-dosa kita, tetapi biarkan kita berfokus kepada rencana Tuhan. Tapi Simson lupa dengan rencana Tuhan. Ia berkata kepada papanya, "Papa, aku sangat suka sama wanita itu. Ambillah dia buat aku." Lalu ayahnya berkata, "Simson, tidak ada yang lain yang bisa kamu sukai. Di Israel banyak gadis-gadis yang sangat-sangat cantik. Sangat berseri-seri. Kenapa kamu gak suka, Simson?" Tapi Simson, "No, aku menginginkan dia." Ayahnya tidak bisa berbuat apa-apa. Lalu dilamarlah Simson. Simson melamar. Simson melamar gadis itu. Dan tepat dugaan, Tuhan izinkan Simson melakukan itu. Karena apa? Karena Simson tidak mau melakukan kehendak Tuhan. Tuhan izinkan Simson masuk di dalam dosa pencobaan. Bukan Tuhan restui loh ya. Tuhan izinkan. Dan dibalik semua dosa yang Tuhan izinkan, Tuhan tetap memegang kendali di dalam hidup Simson. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, walaupun kau sedang buat dosa, tidak tahukah engkau Tuhan menginginkan engkau lebih dari apapun juga. Tuhan masih memegang kendali di dalam kehidupanmu sampai nafasmu sudah tidak ada lagi. Rencana Tuhan adalah membawa engkau ke dalam jalan kebenaran. Lalu apa yang terjadi? Simson menikahi perempuan itu.
Dan lalu orang Filistin datang kepada istrinya. Ya, suruh buat Simson teka-teki. Dan kamu coba tanya kepada suamimu jawabannya. Nanti aku akan bagi hasil dengan engkau. Kurang lebih demikian. Lalu Simson memberikan teka-teki. Orang Filistin kebingungan menjawabnya. Karena kalau mereka tidak bisa menjawab, mereka harus menyediakan 30 jubah kebesaran. Maksudnya bukan jubah XXL, bukan. Maksudnya jubah-jubah yang sangat berharga. 30 jubah. Orang Filistin merengek kepada istrinya. Kamu adalah kaum sebangsa kami. Kamu mau kami bangkrut ya kalau kalah dengan Simson? Kamu mau ya kalau kami hancur? 30 jubah. Yang benar aja. Kami pasti akan jatuh miskin. Selama 7 hari. Istrinya merengek-rengek. Dan Simson tidak tahan. Apakah engkau cinta padaku, Simson? Lihat, pasangan kita bisa membelokkan tujuan kita di dalam kebenaran Tuhan. Wanita, jangan salah pilih pasangan. Pria, jangan salah pilih pasangan. Last warning. Karena apa? Karena Simson hatinya begitu lemah dengan wanita. Dan akhirnya apa? Diberitahukannya jawaban dari teka-tekinya. Kamu tahu, jikalau pasangan kita merengek-rengek terus. Meme, kerjain dong tugasku. Meme, kerjain dong tugasku. Oh adikku, kerjain dong tugasku. Ngerengek 7 hari dikerjain. Ada orang suami yang kerjaan kantorannya dikerjain sama istrinya. Banyak. Demikian juga dengan istri pada suaminya. Koko, beliin aku kuda dong. Koko, beliin aku ini dong. Beliin aku kuda. Koko, aku kepingin ke Paris. Ya kan seperti itu. Ya meme, di Surabaya Karnival ada kota Paris, kita ke sana saja. Dan itu begitu merongrong kehidupan daripada Simson. Akhirnya orang Filistin bersuka cita. Yes, saya dapat jawabannya. Dan Simson marah besar. Simson marah. Dan masuk ke dalam kota Filistin. Dibunuhlah 30 orang penguasa di kota itu. Dan jubahnya diambil. Buat orang Filistin juga. Pinter ini Simson. Gitu ya. Dia gak akan ngambil dari orang Israel. Dia ngambil dari orang Filistin. Tuhan izinkan. Di dalam kejatuhannya. Tuhan masih ingin membelokkan ke rencana awal. Simson tukang cari gara-gara. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, saya percaya ketika dia mencari gara-gara, ternyata Tuhan ada padanya untuk membelokkan ke rencana semula. Saking marahnya Simson, istrinya diberikan kepada kawannya. Nyoh, PN seperti itu. Lihat. Simson ini sifatnya gak beres. Lalu diberikan kepada kawannya. Dan konyolnya kemarahan sesaat Simson ditangkap sama ayah mertuanya. Ayah mertuanya mikir perkataan Simson itu betulan. Makanya dikasih ke kawannya. Ketika hatinya sudah tidak panas lagi, ia datang kepada ayah mertuanya. Ayah mertua, mana istriku? Aku mau masuk kamar dan temui dia. Stop.
dilarang masuk. Bukankah engkau sudah memberikan pada kawanmu? Aku udah nikahin itu. Marah Simson. Udahlah, udah. Ambil adiknya. Adiknya ini lebih bening, lebih cantik Simson. Mau ya? Lalu apa yang terjadi? Yang terjadi berikutnya adalah Simson marah besar terhadap perlakuan daripada ayah mertuanya. Lalu diambillah anjing-anjing hutan, ratusan banyaknya, dibunuh, lalu diserahkan ke ladang-ladang orang Filistin dan dibakarnya. Sehingga benih-benih gandum waktu itu tidak bisa hidup lagi. Marah sekali orang Filistin waktu itu. Dan apa yang terjadi? Orang Filistin membunuh ayah mertuanya dan istrinya. Simson lebih marah lagi. Dan ia datang ke sebuah gunung. Dan di sana 1.000 orang Filistin berusaha membunuh dia seorang diri. Lalu apa yang terjadi? Dia mengambil tulang rahang keledai. Dengan tulang rahang keledai, ia menghabiskan 1.000 orang. Ini kalau ada orang demo nih, Simson menang ini. Bayangin, Alkitab tidak pernah berdusta. Dan ditegaskan oleh beberapa kitab lainnya, itu terjadi sungguh-sungguh. 1 orang loh, melawan 1.000 orang. Dengan apa? Tulang rahang keledai. Saya tidak tahu jurusnya apa. Kenapa yang terjadi? Ternyata manusia punya fisik juga. Simson kecapean. Mungkin kalau kita bertengkar dengan 1 orang teman-teman, tenaga kita udah habis. Saya pernah ingat, saya SD, saya bertengkar dengan teman saya, laki-laki. Ya, tapi pertengkarannya waktu itu kurang elit lah ya. Kami bikin gulat, lalu jambak-jambakan, sedikit kayak kurang elit lah gitu ya, seperti itu. Ya, wah dijambak gitu ya. Rambut saya juga nyambak rambutnya dia cakar wajah saya juga cakar wajah dia gitu ya. Dia cakar pantat saya cakar pantat dia juga. Itulah bertengkar dan itu melelahkan sekali. Ini 1.000 orang loh. Dia kecapean luar biasa. Dia butuh air. Tuhan, aku minta air. Sedang jemaat yang dikasih Tuhan, Tuhan tuh sayang loh sama kamu. Di tengah keterikatan engkau dengan dosa-dosamu, Tuhan masih memberikan kelegaan. Lalu Tuhan memberikan hikmat pada Simson. Dipukullah sebuah batu, jepret, dan di sana keluar mata air. Sampai sekarang ada mata air itu. Dan itu memberikan kelegaan buat Simson. Sudah. Kadang ketika kita hidup di dalam sebuah ikatan dosa dan kelemahan-kelemahan kita tidak segera bereskan di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan masih sayang pada kita. Ketika kita lupa dengan Tuhan, lupa doa dengan Tuhan, Tuhan masih memelihara hidup kita. Betapa besarnya kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan begitu banyak orang yang tidak mengenali nilai-nilai firman Tuhan. Oleh karena itu, ada yang berkata, kenapa? Kenapa saya dapat makanan ketika saya melihat konser, saya dapat makanan. Saya bertumbuh. Come on. Anda berbuah roh, Anda bertumbuh, Anda memiliki sukacita, damai sejahtera, penguasaan diri. Anda mendapat apa? Hiburan? Setelah di sini dicaci maki dagingnya, sehingga ketika ke tempat lain Anda mendapatkan kelegaan. Ada sukacita, ya saya bersukacita. Come on, Anda berbuah roh, Anda bertumbuh di dalam damai sejahtera. Apa buah-buahmu? Sehingga engkau dengan gampangnya berkata, aku dapat. Kisah para rasul membuktikan tiap hari yang khotbah, ya kisah para rasul itu aja.
dan jemaat biasa yang berkhotbah. Tetapi karena mereka menerima urapan dari Roh Kudus, mereka bertumbuh dan tiap-tiap hari mereka semakin bertumbuh. Daging kita memerlukan alasan, pembenaran untuk tindakan-tindakan kita. Tetapi Tuhan memiliki sebuah keputusan untuk daging kita supaya taat dan berhenti merming atau menggerutu. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, pengertian dapat. Gereja bukan rumah makan. Seringkali kita tidak suka masakan rumah sendiri. Padahal itu 4 sehat, 5 sempurna. Kita suka makanan tempat lain yang rumputnya lebih subur, yang rumputnya lebih hijau, disiram tetap hijau. Mungkin itu rumput palsu, the fake grass. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, melihat kotoran kita sendiri jauh lebih nikmat daripada melihat kotoran orang lain. Loh kok bisa Pak Pendeta? Kita lebih suka melihat kotoran orang lain daripada kotoran diri kita sendiri. Kita jijik dengan kotoran orang lain, tetapi kita tidak jijik dengan kotoran kita sendiri. Itu sebuah ilustrasi. Sedang jemaat yang dikasihi Tuhan, baca Kisah Para Rasul. Mereka bertumbuh tiap-tiap hari, bertekun di dalam doa. Ketika Anda ada masalah, Anda datang kemana? Saya lompat sedikit ke Nehemia. Nehemia ketika dipanggil oleh Tuhan untuk membangun tembok kembali, dia tidak segera bertindak dengan gegabah. Ia datang berdoa, merendahkan diri di hadapan Tuhannya. Sudahkah Anda merendahkan diri di hadapan Tuhan supaya engkau bertumbuh? Supaya engkau dipilih dan dipakainya. Sudahkah engkau berdoa dengan sungguh-sungguh atas semua rencana Tuhan yang telah dinyatakan di dalam hidupmu? Sudahkah Anda berdoa sungguh-sungguh, merendahkan hati untuk sebuah keputusan-keputusan penting yang diambil di dalam hidupmu? Jikalau engkau tidak melakukan yang seperti Nehemia lakukan, engkau sedang dalam masalah besar. Seperti Simson. Simson tidak pernah datang kepada Tuhan. Simson gambaran kita mendapat kasih karunia Tuhan. Tuhan capek, Tuhan hibur, Tuhan kasih minuman. Mungkin kita pendosa. Engkau kelemahannya apa? Bidang seksual. Dosamu apa? Banyak, perzinahan dan yang lain-lain. Tapi kamu tidak segera membereskan di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan baik. Mata Tuhan masih tertuju padamu. Sebab apa yang difirmankannya pada waktu engkau masih di dalam kandungan, Tuhan sebisa mungkin itu terjadi di dalam hidupmu. Dan jangan sampai hidupmu terlewat begitu saja dan digantikan oleh orang lain. Itulah Tuhan kita. Tuhan memberikan kesempatan, Tuhan yang memberikan waktu-waktu kelegaan, Tuhan yang selalu memberikan tangan terbuka bagi semua orang yang mau datang dan kembali kepadanya. Tapi berkat kasih karunia Tuhan, engkau mendapat pekerjaan, engkau mendapat makanan, engkau dicukupi Tuhan. Tidak cukup membuat engkau berbalik kepada Tuhan. Simson tidak berbalik kepada Tuhan. Malah ia satu hari ke kota Gaza. Di sana ada seorang perempuan sundal alias pelacur yang sangat cantik yang bernama Delila. Dan pada waktu dia ke Gaza, dia begitu terpikat dengan Delila. Oh, sekali lagi iblis menemukan kelemahan terbesar di dalam Simson, yaitu wanita dan perzinahannya.
Sekali lagi iblis berhasil menggoda dia. Sekali lagi Simson kalah. Lalu Delila berkata, Dimson, pakai bahasa Mandarin kali ya, kalau Alkitabnya versi mana? Ni Aiwoma, yes. Ini. Gitu ya, seperti itu. Cantik gitu, luar biasa. Lalu ia sudah bersepakat si Delila ini dengan orang Filistin. Lalu ia berkata demikian, orang Filistinnya, cari kelemahan Simson. Gua bayar lu. Cinta wanita ini pada Simson adalah cinta bayaran. Tapi Simson merasa itu cinta betulan. Lalu apa yang terjadi? Wanita itu merengek sama Simson. Ayolah Simson, rahasia kekuatan kamu itu gimana? Dan Simson menjawab, kalau 7 busur diikatkan bersama-sama di badanku, maka aku akan lunglai. Dan malam harinya, Delila mengikatnya dengan 7 busur. Lalu teriak Delila, orang Filistin datang. Tiba-tiba 7 busur itu dikoyakkan jebret. Seperti rumput yang dibakar yang kering. Gampang sekali. Kamu bujuk, kamu bohong, kamu nggak aiwo. Awas kamu ya. Waduh, Simson direngein lagi. Sekali lagi dia berkata, ayolah jangan bercanda. Rahasia kekuatanmu di mana? Lalu Simson berkata demikian. Kalau ada satu tali yang gak pernah dipakai oleh siapapun dan apapun juga mengikatku, maka aku akan lemah. Lalu apa yang terjadi? Diikatkannya satu tali yang belum dipakai oleh siapapun juga. Dan Delila berseru lagi, Simson! Waktu dia tidur, orang Filistin datang dengan mudah. Gitu ya, tali itu dihentakkannya dan hancur. Marah lagi Delila. 3 kali loh. Simson bisa segera mengundurkan diri loh. Ini buhau ini orang ini. Gak bagus ini. Lihat Tuhan kasih kesempatan 3 kali gak? 3 kali tuh. Tapi matanya udah buta. Kalau sudah kebelet semuanya bisa buta. Ya kan, kalau kita kebelet ke kamar mandi kita buta. Yang tadinya kita orang Solo sopan ketuk pintu, ini bisa mau dobrak pintu. Kita sometimes buta dengan hal seperti itu. Lalu yang ketiga kalinya, ia tanya loh, Tuhan kasih kesempatan. Iya bisa mundur gak? Ketiga itu. Tiba-tiba ingat, ini gak bagus ini wanita ini. Gak bagus ini. Seperti itu bisa mundur gak? Tapi gak mau mundur. Lalu, ayolah Simson, mungkin dengan dibelai-belai, dicium-cium, ya udah. Rahasia kekuatanku, mungkin waktu itu rambutnya Simson kan panjang sekali seperti wanita, gitu ya, seperti itu. Kalau engkau bisa mengelabang 7 helai rambutku dan dipilin, lalu diikatkan, dipatok, maka aku akan lemah. Lalu perempuan yang kurang kerjaan ini diambillah, dipilin 7 helai rambutnya, lalu dipatok. Dan sekali lagi orang Filistin datang Simson di tengah-tengah tidurnya, kaget. Dan apa yang terjadi? Masih bisa patoknya itu, gitu ya, bisa tercabut dengan begitu saja. Lalu wanita itu menangis terseduh-seduh. Kamu gak cinta aku. Dia tangisin terus. Sampai hati Simson menjadi lemah, gak tahan. Ingin mati rasanya, kata firman Tuhan. Ingin mati udah, kamu jangan menangis lagi. Gitu ya. Mungkin Simson dengan tangannya yang besar seperti pemain basket gitu ya. Kamu jangan menangis lagi. Ku beritahu rahasia kekuatanku. Saya adalah nazir Allah. Kalau rambut saya tidak boleh dicukur, itu rahasia kekuatan saya. Tapi kalau engkau
berhasil memotong rambut saya, maka kekuatan saya hilang. Dan Samson bukan hanya dipotong sama Delila, tapi digunduli. Oh iya, kalian harus melihat Alkitab benar, ini nggak dipotong loh ya, digunduli. Dan saking cintanya nggak sadar, bisa nggak satu helai ketika digunduli itu tiba-tiba Samson tersadar? Enggak, dia terbuai di dalam pelukannya. Dia nggak punya kekuatan apapun. Dan kali ini orang-orang Filistin berhasil menangkap dia. Samson orang Filistin datang dan dia nggak bisa berbuat apa-apa, dia diikat. Lalu kedua bola matanya dicungkil. Ketika saya membaca Alkitab, kedua bola matanya dicungkil. Ada sesuatu yang menggetarkan hati saya. Mengapa Tuhan izinkan itu terjadi? Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau mata jasmani kita tidak bisa melihat rencana Tuhan, mata jasmani kita dalam tanda kutip harus dicungkil. Kita menghendaki jawaban Tuhan yang seperti kita inginkan. Kita menuntut Tuhan, Sang Penguasa alam, mendatangi kamar kita dan berkata, engkau dipilih oleh Tuhan. Come on, yang jadi Tuhan itu siapa? Tapi kita memerintah Tuhan sedemikian rupa. Kita tidak percaya dengan tanda-tanda sekitar, peneguhan-peneguhan sekitar yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Kita menghendaki jawaban-jawaban yang spektakuler, dan saat itu iblis berhasil mengeraskan hati kita. Mata kita ini perlu dicungkil untuk melihat apa yang tidak bisa kita lihat. Saya tahu ketika dicungkilnya kedua mata, sebenarnya itu rencana Tuhan. Tuhan berkata, dari matanya engkau selalu melihat wanita. Dari matamu engkau selalu terbelok dengan semua rencanamu. Mulai hari ini aku izinkan kau kedua bola matamu dicungkil. Dan bukan cuma dicungkil, Samson dipermalukan. Ia menjadi badut. Ia menjadi seorang penggiling. Penggiling biji-bijian. Lalu dia berputar untuk mengelilingi gilingan itu. Dan di dalam keterpurukannya, di dalam kesendiriannya, dengan kedua mata yang tidak bisa melihat, Samson merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ketika semua sekelilingmu terasa gelap, kamu gak bisa melihat rencana Tuhan di dalam hidupmu. Kamu sedang melewati proses-proses seperti Samson, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Kedua bola matamu seakan-akan dibutakan. Saat itu engkau harus jatuh, tertunduk, tersungkur, berlutut di hadapan Tuhan. Engkau harus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Saya tidak bisa pikirkan kalau Samson matanya tidak dibutakan dalam tanda kutip. Kalau mata kita tidak dibutakan oleh sebuah kejadian, mata kita tidak dibutakan dalam tanda kutip oleh sebuah kejadian tertentu, kita mungkin tidak bisa melihat rencana Tuhan. Kalau Samson tidak dibutakan, mungkin dia matanya bisa masih jelalatan, lihat-lihat yang lain. Tapi dia dipermalukan. Orang yang gagah perkasa dipermalukan. Apa yang terjadi berikutnya? Sesuatu luar biasa. Tuhan tidak pernah menyesali panggilannya di dalam hidup anak-anaknya. Sebuah teks itu kuat sekali di dalam pikiran saya. Tuhan tidak pernah menyesali panggilanmu. Tuhan tidak pernah menyesali pernah memilih engkau. Dan oleh karena itu, setiap rancangan kejatuhan dari si jahat selalu berusaha Tuhan hancurkan
dengan cara memberikan kasih karunia-Nya di dalam kehidupan kita. Rambut Simson perlahan tapi pasti bertumbuh. Dia sudah bertumbuh menjadi Simson yang penuh dengan kerendahan hati. Anda perlu diajar untuk rendah hati. Ketika kita nggak bisa melihat rencana Tuhan di zaman dahulu, ketika saya mengalami masa-masa difitnah, belasan tahun yang lalu, saya berkata, come on Tuhan, bagaimana saya bisa hidup? Bagaimana dengan usaha saya? Saya sudah menginvestasikan keuangan di bidang ini, come on Lord. Saya nggak bisa melihat jalan-jalan Tuhan. Tapi saya berdoa waktu itu. Saya rendahkan diri di hadapan Tuhan dan bukan cuma seremonial. Saya benar-benar merendahkan diri di hadapan Tuhan dan berkata, Tuhan, saya tidak bisa melihat rencana-Mu. Tuntun saya, bimbing saya Tuhan. Dan di saat itu Tuhan mulai bimbing saya. Demikian juga dengan Simson. Dengan matanya yang buta dan dia dijadikan badut. Orang tertawa dan pada waktu itu ada sebuah perayaan untuk merayakan sebuah hari raya Allah Dagon. Semua raja, semua pembesar, semua orang-orang penting, mereka masuk bersama-sama di dalam sebuah stadion dan stadionnya itu besar sekali yang sanggup menampung jutaan orang. Dengan pilar-pilar yang sangat besar dan sangat tinggi. Pada waktu itu, Simson dijadikan badut dan tontonan. Tapi Simson berkata kepada orang Filistin itu, sandarkan aku. Mungkin aku mau melucu lagi. Disandarkannya di dalam 2 tiang penyangga. Dan dia berkata, Tuhan, aku menyesal. Izinkan aku membalas semua penghinaan dan sakit hatiku ini buat kaum Filistin Tuhan. Aku akan berikan aku kekuatan. Di saat-saat teriakan penderitaan, di saat keteriakan ketidakberdayaan dari Simson, Roh Tuhan yang sudah undur daripadanya kembali lagi. Dengan kedua tangan yang disandarkannya, tiang penyangga yang besar itu runtuh. Dan Alkitab mencatat, semua pembesar, semua orang penting, semua raja-raja mati bersama-sama dengan Simson. Dan tertulis di Alkitab, pada akhir kematiannya, begitu banyak orang yang jauh lebih banyak dibunuhnya ketimbang semasa dia hidup. Ia mengakhiri pertandingan dengan baik. Beri kita kesempatan Tuhan. Maukah kita hari ini berkata, stop. Stop bermain-main dengan firman Tuhan. Stop bermain-main dengan pikiranmu. Engkau butuh hiburan, engkau tidak perlu datang ke rumah Tuhan. Kamu nyanyi lagu karaoke pun, bernuansa rohani pun kamu merasa terhibur. Kamu merasa dapat kelegaan. Tetapi tidak bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Tetapi Anda masih hidup di dalam dosa. Oleh karena itu, jangan sesat. Tuhan tidak akan pernah membiarkan dirinya dipermainkan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, belajar rendah hati. Simson menyadari kotorannya. Ia merendahkan hati di hadapan Tuhan. Dan hari pembalasan tiba. Seperti yang dinubuatkan pada waktu kecil. Saya percaya ketika Simson mungkin mau merobohkan itu, dia ingat masa kecilnya. Dia ingat masa dia bertumbuh. Dia ingat ketika memukul binatang dan mengambil madu dan dimakannya. Mungkin ia mengingat masa-masa di dalam kehidupannya.
Tapi ia mengakhiri cerita dengan baik. Sudahkah Anda dan saya demikian? Apakah teguran kecil begitu membuat Anda terpukul? Apakah teguran-teguran yang untuk membimbing Anda, membuat Anda sakit hati? Anda mau makan dari makananmu sendiri atau dari firman Tuhan? Anda mau makan dari pemikiran pembenaranmu sendiri, atau kita bersama-sama berlutut di hadapan Tuhan, bersama-sama mengaku, Tuhan kami butuh Engkau. Kita butuh kerendahan hati. Orang-orang yang tidak rendah hati tidak bisa menjadi seorang pemimpin. Pemimpin itu butuh rendah hati loh. Begitu banyak pemimpin ketika sedang ditegur, dia marah. Dia membela diri. Aku tidak salah. Saya mau kasih tahu, salah ndak salah, serahkan sama Tuhan. Tuhan pembela kita, amin. Tapi reaksimu akan membuktikan siapa kamu. Reaksi kita terhadap teguran akan membuktikan pemimpin yang macam apa kita ini. Pemimpin yang gampang marah. Mari kita belajar bersama-sama. Saya pun belajar. Karena tidak ada yang lebih tinggi kedudukannya di tempat ini. Saya tinggi karena podium ini tinggi. Kita berjalan bersama-sama. Tetapi yang menjadi pokok permasalahan, jangan pernah membuat dirimu menjadi begitu tinggi sehingga tidak bisa ditegur. Hati-hati dengan dosa warisan. Tapi jangan membuat dirimu begitu rendah seakan-akan kamu tidak punya Tuhan yang bisa mengangkat kamu kembali. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kisah Simson ini biarlah menjadi sebuah pelajaran di dalam kehidupan kita. Menjadi sebuah pelajaran bahwa Tuhan sudah menetapkan langkah-langkah hidup kita dari semula sampai selamanya. Kita akan mengakhiri pertandingan dengan baik. Kita harus melihat kesalahan-kesalahan para pahlawan Allah dan kita belajar di dalamnya. Belajar bahwa kita nggak lebih baik dari mereka, bahkan mungkin kita lebih buruk dari mereka. Jangan lihat kenapa mereka jatuh. Mereka kok jatuh, jangan dilihat. Tapi lihatlah mereka mau bangkit dari kejatuhannya. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita ini hidup di dalam kebenaran dan perkenanan Tuhan. Kalian itu pahlawan-pahlawan Tuhan yang sudah punya rencana Tuhan di dalam kehidupan Anda. Jangan pernah tawar-menawar dengan Tuhan. Kalau Tuhan berkata hari ini terima rencana Tuhan di dalam kehidupan Anda. Belajar mau dibentuk, jangan tegar tengkuk. Belajar mau dibimbing, jangan pernah mau membimbing orang tanpa mau dibimbing. Begitu banyak hari-hari ini kita mau membimbing orang, tapi kita nggak pernah mau dibimbing. Roh apa yang ada di dalam diri kita? Belajar rendah hati. Allah kita adalah Allah yang mau membangkitkan umatnya. Ketika kita diproses, sakit. Sakit gak? Sakit. Belajar untuk menerima rasa sakit. Rasa sakit kita ketika kita merendahkan hati, saya percaya Tuhan lihat kita. Amin. Amin. Mau gak mata jasmanimu dibutakan? Bukan diambil bola matanya, tenang. Gak sesadis itu. Belajar gak? Siapa yang pernah mengalami Anda gak bisa melihat jalan-jalan Tuhan? Lambaikan tangan. Ayo lambaikan tangan yang tinggi-tinggi. Saya pernah susah melihat jalan-jalan Tuhan. Saya pun demikian. Kita pun susah melihat jalan-jalan Tuhan. Tapi puji Tuhan. Saat engkau mulai buta, dalam tanda kutip, saat engkau tidak bisa melihat sekeliling Anda, itu adalah masa Anda merendahkan diri dan ditenun kembali oleh tangan perenda kita. Dia belum selesai dengan Anda. Saya mau katakan,
kepada iblis yang menjatuhkan anak-anak muda di tempat ini dengan dosa seksual, dengan dosa pergaulan bebas, dengan dosa kemunafikan, dusta, kebohongan, pergaulan jahat. Tuhan belum selesai dengan mereka. Tuhan punya rencana yang besar. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sukacita Tuhan melebihi kekuatan kita. Saya cuma mau ngomong sama iblis. Tunjuk iblis di telingamu. Pakai tangan kananmu, ayo tunjuk. Iblis, dengerin lo ya. Hahaha. Saya akan menang. Saya akan menang. Kamu merencanakan saya gagal paham dengan rencana Tuhan. No! Saya akan bangkit. Saya akan ikuti rencana Tuhan. Sebab rencana Tuhan adalah rencana yang luar biasa. Rencana yang termulia. Oleh karena itu, mari kita bergerak di dalam gerakan Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Tuhan belum selesai dengan Anda. Tuhan belum selesai dengan Anda. Walaupun Anda mungkin berkata, sudah selesai. Belum selesai. Ada waktunya dan saat-saatnya kita akan tertawa melihat iblis-iblis dihancurkan dan iblis-iblis ditawan. Amin. Siapa yang percaya, finally kamu akan bersukacita karena sudah memenangkan pertandingan dengan baik. Angkat tangan. Amin. Amin. Kamu melihat, tidak bisa melihat? Bagus. Saat kamu tidak bisa melihat, Tuhan akan inputkan penglihatan Tuhan di dalam hidup Anda. Amin. Amin. Saya mau kasih tahu, beberapa orang punya sakit penyakit di tempat ini. Tapi percaya enggak? Iman kita bisa menyelamatkan kita. Amin. Amin. Iman itu berdasarkan apa sih? Pengetahuan akan firman Tuhan. Kalau lu beriman tanpa baca firman Tuhan, iman lu iman bohong. Imanmu iman dusta. Tapi iman itu muncul dari pengetahuan, pendengaran akan firman Tuhan. Oleh karena itu, belajar datang kepada Tuhan. Rendahkan diri di hadapan Tuhan. Rendahkan diri di hadapan Tuhan. Amin. Amin. Doa. Saya tidak mampu Tuhan, mampukan saya. Saya tidak bisa Tuhan, bisakan saya. Saya mau jadi Simpson. Gua seringkali tergoda Tuhan dengan perempuan-perempuan dosa seksual. Ampuni aku Tuhan. Biarkan mata ini dibutakan Tuhan. Dalam tanda kutip ya Tuhan ya, jangan beneran. Gitu ya, kalau beneran ya amsyong Tuhan. Tapi ya wis lala itu jadi kehendak-Mu ya. Tapi Tuhan tolong Tuhan. Biarkan mata ini melihat apa yang menjadi penglihatan-Mu. Biji mata ini menjadi biji mata-Mu Tuhan. Amin. Amin. Mau gak bangkit? Amin. Kamu akan jadi pahlawan-pahlawan Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita tundukkan kepala kita. Kita mau sembah Dia. Kita mau menyanyikan lagu dalam setiap masa. Di dalam hidup kita Tuhan bekerja. Saya percaya itu. Kasih setiamu tidak pernah berakhir dan engkau tidak pernah berdusta. Rencanamu indah dan sempurna. Kami percaya Tuhan. Dalam setiap masa di dalam hidupku, Kau selalu hadir dan sertai aku dalam segala perkara. Di dalam hidupku, Kau turut bekerja mendatangkan kebaikan. Sekali lagi, dalam setiap masa, dalam setiap masa, di dalam hidupku, Kau selalu hadir
dan sertai. Kita tidak pernah ditinggal Tuhan. Percayalah, di dalam hidupku Kau turut bekerja mendatangkan kebaikan. Takkan ku ragu, takkan ku ragu, hidup dalam kasih-Mu Bapa. Takkan ku bimbang, hidup dalam mimpi-Mu. Dalam setiap musim, di dalam hatiku Kau selalu pegang dan teguhkan aku. Sekali lagi nyanyikan dengan lembut di hadapan Tuhan. Dalam setiap masa, di dalam hidup, lihatlah masa-masa di dalam hidupmu. Di dalam keterpurukanmu pun Ia hadir. Dalam segala perkara, tidak pernah dibuatnya Simpson jatuh terlalu dalam. Ia selalu mendatangkan kebaikan di dalam semua rencananya. Takkan ku ragu, hidup dalam kasih-Mu Bapa. Takkan ku bimbang, hidup dalam mimpi-Mu. Dalam setiap musim, di dalam hatiku Kau selalu pegang dan teguhkan aku. Takkan ku ragu, takkan ku ragu. Mari kita angkat kedua tangan kita, biar dari hatimu berkata, ku bimbang, hidup dalam mimpi-Mu. Dalam setiap musim, di dalam hatiku Kau selalu pegang dan teguhkan. Sekali lagi, takkan ku ragu Tuhan, takkan ku ragu, hidup dalam kasih-Mu Bapa. Takkan ku bimbang, hidup dalam mimpi-Mu. Pegang dan teguhkan aku.